Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Diabeb Channel. Oke, di video kali ini saya akan mentutorialkan yaitu bagaimana cara pertama kali bagi yang pemula, khususnya saya pribadi ya, kita sama-sama belajar. Adapun kalau misalkan kesalahan dari saya, mohon dikoreksi dan diluruskan. Nah, di sini kebetulan kita alhamdulillah ya baru datang barangnya dan baru mau kita tes ya. Dia scanner 100 Pro. Nah, saya perhatikan. Oke. Nah, bagaimana sih cara awal ya, dari nol kita menggunakan barangnya? Sebentar. Nah, pertama-tama kita ini dulu ya, dari awal, dari nol. Ini bisa diperhatikan, yang ini yang hitam ke positif dan yang merah ke negatif. Nah, perhatikan di sini layarnya. Oh, sepertinya nggak usah pakai ini ya. Sebentar. Nah, sistem error. Nah, kenapa sih ini sistem error? Nah, memang untuk yang pertama ya, bila mana kita menggunakan Zodiac ini yang M100 Pro, jadi ini harus memakai memori ya. Nih, nah memorinya itu bisa beli di online. Kalau misalkan yang jual ininya dia ngejual memorinya ya, beli aja langsung ke yang buka, yaitu maksudnya yang beli yang jual scannernya, jelas ya. Jadi tidak bisa langsung digunakan semerta-merta, jadi harus memakai memori. Oke. Nah, di sini banyak pin-pinnya. Di sini ada 16 pin. Ini untuk mobil ya. Ini kita tidak gunakan soalnya saya pribadi bengkel motor, jadi nggak bisa bengkel motor. Maksudnya nggak bisa bengkel mobil. Nah, untuk ini ya, nah perhatikan soketnya ya, pasti ada sambungan seperti ini nih ya kalau misalkan teman-teman beli. Nah, di sini bisa ke Honda, terus ke motor-motor. Pokoknya ini di semua motor ya, semua motor. Ini di sini GSX, Vespa, terus Kawasaki dan KTM. Mana? Ini baru nyokot. Mana? Mulai banyak. Hah? Terus di sini sebentar kita buka lagi. Nah, biasanya ini untuk Yamaha. Ini untuk Yamaha. Nah, di sini ada namanya. Oh, sebentar. Nah, di sini ada yang namanya. Perhatikan di sini. Kameranya buram. Mohon maaf kalau misalkan kameranya buram. Nah, ini untuk Yamaha. Nah, songket seperti ini. Perhatikan kepalanya. Ini untuk Yamaha. Terus di sini untuk Yamaha juga. Soalnya Yamaha banyak tipe ya. Ada NMAX, ada Mio J. Soalnya beda-beda. Nah, di sini untuk Honda. Nih ya, seperti yang bisa kita gunakan nih, motor-motor Vario. Ini untuk Yamaha juga nih ya. Yamaha banyak model, dan Honda juga ada yang banyak model juga ya. Untuk Honda ada yang seperti PCX ADV 160, Vario 160. Itu udah beda lagi songketnya ya. Nah, ini untuk Mio J. Nah, bisa diperhatikan songketnya. Oke. Nah, langsung aja ini Euro 5 nih ya. Jadi intinya kalau misalkan di motor ya, kita bisa menggunakan paling Honda, kebanyakan Yamaha ya. Itu kalau GSX, Kawasaki jarang kalau misalkan di bengkel-bengkel kecil seperti saya. Tapi kalau misalkan bengkel-bengkel besar itu pasti banyak ya yang pin-pin ini digunakan. Soalnya kan banyak. Kalau misalkan ke bengkel gede itu banyak yang datang pastinya, motor-motor gede, Kawasaki, Vespa dan lainnya. Nah, untuk saya pribadi ini biasanya digunakan semacam Yamaha dan Honda. Oke. Nah, langsung aja memorinya kita ambilkan dulu. Nah, ini
memorinya. Nah ini saya beli di Pak D Masud. Makasih Pak D, ini barangnya sudah sampai. Ini untuk pengaman JDIAG-nya sudah sampai, dan memorinya ya buat JDIAG-nya. Terima kasih sekali lagi Pak D, ini barangnya sudah sampai, mendarat dengan aman. Baru mau kita gunakan. Saya juga baru pertama kali menggunakan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membuka atau mau memakai, jadi ini sudah didaftarin ya, atau sudah diisi, yaitu apa namanya, seperti data gitulah ya. Jadi kalau misalkan tidak bisa ujung-ujung di sini sistem error ya, teman-teman harus yaitu memakai memori. Ini posisinya begini nih, kita langsung aja pakai ya. Oke, kita masukin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah klik ya. Oke, langsung aja kita tempelin di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sedang update. Aduh, mohon maaf, ini kameranya kayaknya ke center lampu. Nah, loading ya. Ini lagi proses. Gelap sekali ya. Maklum, saya lagi di dalam soalnya, jadi agak gelap ya. Ini membutuhkan waktu kisaran beberapa menit, jadi kita tunggu dulu. Ini lagi proses ya, lagi proses, dan nanti kita lihat. Kalau misalkan durasinya kepanjangan, mohon maaf ya. Nah, kenapa sih ini sambil ngobrol-ngobrol aja ya. Nah, kenapa sih ini harus pakai pengaman? Jadi gini, kalau misalkan kita mau melakukan penganalisaan atau mau menganalisa suatu kerusakan di motor, atau mau melihat data lah intinya ya, data sistem FI di motor apa aja, khususnya yang injeksi. Jadi kalau misalkan ada si motornya ada apa, pengisiannya yang overcharger, isinya melihat apa, kelebihan daya. Nah, kalau misalkan tidak pakai ini, nanti ini bisa ngeblank, bisa rusak. Kan sayang ya, beli mahal-mahal nanti rusak. Nah, fungsinya ada alat ini jadi untuk menyaring tetap ya, walaupun nanti apa namanya di motornya pengisiannya over, tetap kesininya masuknya 12 volt karena disaring pakai pengaman scanner JDIAG Pro ya, kira-kira seperti itu. Ini untuk harganya kisaran 125.000, saya beli di Pak D Masud. Untuk yang memorinya ini 65.000 plus diisi data, dan untuk harga scannernya ini 2.700.000-an. Saya beli di online ya, makanya kabel-kabelnya ini masih yang ori. Kalau yang ori dia warna hijau kabel-kabelnya ya, jadi bawaan scannernya. Nah, ini masih lama prosesnya ya, kita sambil tunggu aja. Kalau misalkan durasinya kepanjangan, mohon maaf. Kalau misalkan kelamaan, mohon maaf ya, paling kita skip dulu. Ini untuk kabelnya perhatikan ya, untuk atau mengupdate
scannernya. Ini perhatikan kabelnya. Nah, kalau misalkan bawahnya pasti ada kabel yang seperti ini. Nah, ya, pasti ada kabel yang seperti ini. Ya. Tapi kalau misalkan langsung ke motornya, nanti teman-teman pakai yang ini aja nih. Nih, ya. Sebentar. Nih, pakai yang ini aja nih. Ini kita lepas dulu. Pakai yang ini ya, sambungin aja ke sini nih. Sebentar, kita sambungin aja langsung nih. Ini kan buat Yamaha, Honda yang biasa sering kita pakai. Nah, kalau misalkan teman-teman pakai mau ini nih, pengisiannya overcharger, nah teman-teman langsung aja pasang ke sini. Ini untuk pengaman ya, kita sekalian tes ya untuk pengamannya. Ini untuk mencenginnya, jadi biar tidak lepas. Jadi kalau misalkan lepas nanti bisa terganggu ya pada saat kita mereset atau apa, si songketnya dia lepas. Nah, fungsinya maksudnya fungsi daripada baut ini untuk mengencangkan ya. Nah, ini jadi ini nggak mungkin kebaliknya, soalnya memang udah pasangannya. Jadi yang input ke DLC ke songket DLC, input yang ke scanner. Oke, di sini masih bahasa sudah beres ya. Nah, tampilannya kira-kira seperti ini. Ini sudah beres, kita langsung aja ganti bahasanya memakai bahasa Indonesia. Oke, setting oke. Nah, Langwagi ya, malumlah bahasa Inggris saya masih acak-acakan. Kita cari bahasa Indonesia. Nah, ini bahasa Indonesia, kita klik aja oke. Enter bahasa oke. Nah, kalau misalkan mau suaranya tidak diaktifin, bisa ini suaranya nih ya. Kira-kira seperti itu. Jelas ya sampai di sini. Oke, kita kembali aja. Nah, baterai bahasanya sudah diganti ya, memakai bahasa Indonesia. Nah, kalau misalkan sudah diganti, langsung aja kita tes ke motornya. Oke, kita langsung aja tes ke motornya. Oke, kita langsung aja tes ke motor. Kebetulan di sini ada motor Beat ESP ya, dari Honda. Oke. Nah, untuk cara pemakaiannya ya, teman-teman cari kabel yang agak panjang segini nih. Perhatikan. Kabel bawaan pasti ada seperti ini. Ya, kalau misalkan yang bawaan. Oke, kita langsung pasang aja. Ya, perhatikan. Oke, nah setelah dipasang lalu kencengin ya, soalnya di sini kan ada lubang bautnya seperti yang saya bilang tadi. Jadi untuk mengencengi daripada songketnya, kan kalau misalkan nanti songketnya lepas pada saat kita melakukan pembacaan data atau perisetan, nanti takutnya terganggu. Jelas? Oke. Lalu setelah itu di sini kita pasang untuk yaitu pengaman scannernya ya. Sekali lagi, kalau misalkan saran saya mending pakai pengaman. Jadi gini, takutnya nanti si motornya dia pengisiannya dia over ya, atau kelebihan daya, nanti si scanner dia bisa ngeblank, bisa rusak. Kan sayang kita beli mahal-mahal. Jelas ya sampai di sini. Nah, untuk cara pemakaiannya ini nggak mungkin kebalik ya, soalnya beda nih. Misalkan ke sini ya, jadi kan ada input ada output, jadi nggak mungkin bisa. Nah, jadi ke sini nih, perhatikan ya, jadi nggak mungkin kebalik. Oke, kita langsung pasang. Nah, lalu di sini juga sama, ada murnya atau ada bautnya untuk ngencengin ya, jadi supaya benar-benar kenceng. Oke, kita kencengin dulu. Nah, sekiranya sudah, lalu di sini
Teman-teman kalau misalkan mau mengecek data atau kepunyaan Kawasaki, Suzuki, Honda, Yamaha, Vespa, itu tergantung teman-teman punya garapannya seperti apa. Soalnya di sini songketnya komplit, beda dengan mobil. Ya sekali lagi untuk songket yang ini, yang 16 pin kita tidak pakai. Soalnya di sini kan bengkel motor, jadi kita tidak menggunakan yang soket seperti ini. Tapi ini kalau misalkan sewaktu-waktu, kalau misalkan ada mobil yang mau di reset, apalagi sudah generasi OBD2, itu wajib ngeresetnya pakai scanner. Jadi nggak bisa di reset secara manual. Ya, apalagi nanti si lampu minyak dia melotot terus. Oke. Ini disimpan saja ya. Oke. Nah, di sini sekali lagi ini ada songket seperti ini. Ya, saya terangkan dulu nih ya. Takutnya teman-teman, kok ini banyak banget songketnya, ini untuk apa aja? Kayak kan kira-kira seperti itu. Nah, di sini ada songket untuk motor Mio J, Mio GT, X-Red yang masih kode K54P. Nah, untuk ini apa namanya? Kalau misalkan ini tidak ada songket seperti ini, di sini ada dia songket kabel kecil. Itu kan itu kabel warna hijau kalau nggak salah di motor Mio J. Nah, di sini untuk positif negatif akinya. Ya, jadi tempelin ke positif negatif aki, yang merah ke positif dan yang hitam ke negatif. Nah, untuk ini tempel saja ke ke kabel warna hijau kalau nggak salah ya, songket DLC Mio J itu atau Mio GT yang masih kodenya 54P ya, beda dengan 2PH. 2PH sepertinya ini kalau enggak yang satu lagi. Saya lupa lagi. Oke. Jadi tinggal ditempel saja. Ini biarin saja ya. Tidak di colokin, soalnya kan memang nggak ada pasangannya untuk yang di motor Mio J. Beda dengan motor-motor Yamaha lainnya. Oke, kira-kira jelas sampai di sini untuk songketnya, untuk kemana aja. Oke. Lalu di sini dia ada songket. Saya terangkan nih ya sekali lagi, takutnya teman-teman belum jelas. Ini tinggal dipasang saja ke sininya ya. Tinggal dipasang saja. Oke. Oh iya, sorry. Yang satu lagi, maksudnya yang tadi nih, yang ini. Ini pasang dulu ke sini. Nah, ini misalkan pasang dulu ke sini. Lalu songket yang ini sebentar. Ini songket yang ini, sorry ya. Saya agak keliru tadi. Bukan yang ini. Ini cari songket yang lawannya sama seperti ini, ya. Nanti nggak bisa masuk ke scanner dong kalau misalkan nggak ada lawannya. Sebentar saya cari dulu. Saya lupa. Oke, yang ini nih, perhatikan nih. Yang ini ya, yang satu lagi. Oke, misalkan ini kita pasang dulu nih. Kita mau mereset atau mau ngebaca data untuk motor Mio J. Nah, teman-teman cari, ini kan pin 3. Cari songket yang sama. Nih, pin 3. Tinggal kita pasang. Oke, klik. Nah, ini tinggal dipasang ke songket DAC kabel warna hijau ke positif negatif aki. Nanti bakal terbaca di sininya. Insya Allah nanti kalau misalkan ada kesempatan kita tutorialkan ya ke motor yang songket seperti ini. Kode 54P, Mio J, Mio GT dan lainnya. Oke, paham ya sampai di sini? Nah, ini simpan ya. Untuk ini jangan sampai hilang. Kalau misalkan teman-teman mau ngebaca data atau mau pakai ke Mio J, oke, sudah ya. Itu sudah dua songket. Yang pertama mobil, yang kedua yang ini ya. Oke. Lalu yang ketiga, pasangan yang barusan. Nah, ini tempelin ke sini. Ya. Nih. Nah, di sini dia kebetulan ada, jadi kita tidak pusing ya atau mencocok-cocokkan. Di sini dia ada Honda. Pin 3 ya, perhatikan pin 3. Ini ke semua Honda. Kalau misalkan ada pin 3, beda dengan motor-motor motor PCX 160 ataupun ADP. Yang ini nih yang sering digunakan biasanya, atau salah satunya di motor ini. Oke, lalu di sini ada Yamaha. Nah, Yamaha ini soalnya dia beda-beda tipe ya untuk songketnya. Ini bisa nyambungin ke yang tadi, bisa juga ke yang lain. Nanti teman-teman bisa menggunakannya sendiri ya. Itu kalau misalkan Yamaha tuh bisa 2. Nih, Yamaha NMAX kalau nggak salah deh. Ya kalau nggak salah. Kan dia ada 2 songket. Ini tinggal masukin yang satu ke songket yang satunya, yang satu ke songket yang satunya. Untuk Yamaha NMAX kalau nggak salah. Ya, ini untuk Yamaha dan ini untuk Yamaha juga. Oke. Lalu di sini untuk Yamaha juga. Nah, Yamaha semacam motor apa ya? Intinya teman-teman
songketnya disamain aja ya kalau misalkan beda dengan songket yang ini. Soalnya Yamaha tuh banyak modelnya ya. Jadi jangan sampai salah menyambungkan. Jelas sampai di sini? Oke. Oke, kita taruh yang ini di sini. Itu udah tiga kabel ya, atau 3 macam seperti ini. Ini kita simpan. Soalnya ini mau kita gunakan. Oke. Lalu yang ini nih ya. Perhatikan di sini ada KTM, lalu ada Kawasaki, GSX dan Vespa ya. Ini kita jarang gunakan. Soalnya bengkel seperti saya, bengkel kecil ini, jadi jarang nanganin motor-motor seperti ini. Tapi ada aja kalau misalkan sewaktu-waktu ini juga bisa digunakan ya. Ini disimpan ya. Pasti ini sering digunakan. Kalau misalkan bengkel kita udah rame, udah banyak yang ke bengkel kita, macam-macam motor, itu pasti bisa digunakan ini ya. Oke, jadi jelas untuk penggunaannya ya, dan untuk penyambungan untuk songketnya, jadi tinggal langsung dipasang aja ke sini. Oke, lalu sekarang yang ini yang tadi kita awal gunakan ya, yaitu untuk memakai lebih awal, atau bukan lebih awal, gimana ya caranya, atau pemula lah gitu, untuk mengupdate yaitu namanya scanner JDX 100 Pro ya. Nih untuk scannernya, jadi untuk mendaftarkan awal pakai kabel yang seperti ini ya. Oke, lalu mungkin itu yang terakhir ya, yang barusan digunakan. Soalnya tidak ada lagi untuk untuk kabel-kabelnya atau untuk songket-songketnya. Oke, sekarang langsung aja kita mulai pemakaian ke motornya. Nah ya, kita langsung aja pakai. Kita tancapkan ya, lalu kita kencengin untuk bautnya biar tidak lepas. Sebentar. Mohon maaf ke jeda, barusan ada telepon. Oke, kita sambungin dulu ya untuk kabelnya, dan bautnya kita kencengin. Oke, kalau misalkan sudah, langsung aja kita cari Honda. Nih ya, kita masukin. Oke, kalau misalkan sudah masuk, lalu kita kunci kontak di on kan. Oke, kunci kontak on. Nah, perhatikan di sini. Mohon maaf kalau misalkan agak silau ya. Nah, perhatikan di sini ya. Kita masuk ke diagnosa ya, teman-teman nanti bisa belajar sendiri ya untuk yang lainnya. Oke, kita masuk ke diagnosa. Nah, di sini banyak tampilan atau banyak motor-motor, maksudnya macam-macam merek motor ya. Ada buat mobil juga ini banyak ya. Kan kita sering menggunakan yaitu pastinya ke motor ya. Ada Honda, Yamaha, Vespa, KTM, Kymco dan yang lainnya. Yang sering digunakan Yamaha dan Honda biasanya, atau Kawasaki dan yaitu Vespa. Oke, kita masuk ke Honda. Nah, ini kan BTSP kode ke-44. Nah, kita masuk dulu di sini, disuruh mengarahkan ke ke Honda ya. Oke, kita masuk ke Honda. Nah, di sini ada Revo, ada Supra, ada Vario, CBR 250, Speci, Vario KZR, PCX, Beat, CBR, Scoopy, Vario, Megapro, Revo Absolute, Supra AFX 125, ada Blade, ada Beatpop, Vario 150, Sonic 150, CB 150R, CBR 150R New, dan Supra GTR dan CRF dan banyak lainnya ya. Teman-teman nanti bisa memilih tergantung daripada nanti teman-teman mau memakainya ke motor apa. Nah, berhubung di sini Beat 44 ya, soalnya tidak ada Beat ESP, bacaannya cuma Beatpop. Nah, ini kan samanya kayak Beatpop ya, yang kode ke-44. Nah, kita menghubungkan ke ECU. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, tampilan data. Oke, nah di sini banyak ya, ada putaran mesin, temperatur air radiator, bukaan gas, injektor, waktu pengapian, tegangan aki, yaitu temperatur air radiator dan bukaan gas, dan yang lainnya tuh banyak, sensor O2, debit BBM ya. Kalau misalkan saya terangkan semuanya nanti bisa kepanjangan ya. Intinya di sini teman-teman bisa melihat ya. Oke,
Nah sekarang kita mencoba untuk menghidupkan mesinnya. Oke, mesin hidup. Nah di sini dia berfungsi, mau berjalan, ya. Semuanya normal, langsung keluar datanya. Ya putaran mesin normalnya kan di 1.500 rpm ya. Intinya ini scanner sudah berjalan dengan baik, sudah bisa digunakan. Oke, jelas sampai di sini. Ya, saya juga tidak bisa menerangkan panjang-panjang, takut durasinya kepanjangan ya. Oke, intinya di sini sudah berjalan dengan baik. Oke. Oke, mungkin kembali saja ya. Nanti teman-teman kalau misalkan sebentar saya matikan dulu melalui sender samping. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman mau menghapus data kerusakan nih, khususnya di motor yang generasi OBD2, itu kan resetnya harus memakai scanner, jadi tidak bisa memakai manual atau dijemput pakai kabel songket biasa nih ya. Nggak bisa pakai songket seperti ini, jadi harus memakai scanner kalau misalkan generasi OBD2 atau yang PCX sekarang, terus sama Yamaha yang generasi OBD2 intinya ya. Jadi menghapusnya harus memakai yaitu apa namanya, ini barusan ada kode kerusakan, jadi kita hapus. Jadi penghapusan berhasil. Nah jadi harus memakai scanner ya kalau misalkan cara menghapus yang generasi OBD2. Nanti si lampu minyak kan dia bakal melotot terus. Nah jadi untuk meresetnya harus memakai scanner. Oke, mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata atau cara penyampaiannya ya. Intinya untuk scanner ini sudah bisa digunakan ya, normal dengan baik, mantap ya. Kita matikan dan kita cabut ya, kita cabut. Jadi sudah bisa digunakan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa tulis di kolom komentar ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.